Halo, selamat pagi Pak Adi dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi fingerspelling dua tangan. Saya Nadia Amalia Fauzia dengan NIM 201134077. Saya Diana Puspasari dengan NIM 201134195. Nama saya Darudita Prastya dengan NIM 201134064. Fingerspelling merupakan salah satu bahasa isyarat dengan menggunakan jari tangan, gerak bibir atau tubuh untuk melambangkan kosakata. Dalam proses komunikasi diperlukan peranan bahasa, bicara, dan pendengaran yang menjadi pengontrol efektif ada atau tidaknya sebuah komunikasi. Kesulitan dalam berkomunikasi akan berpengaruh pada hubungan interperson antar penyandang tunarungu wicara maupun masyarakat. Kemudian pada abad ke-18 ada seorang biara bernama Charles Michel Deleuze dari Paris yang mendirikan sekolah pertama untuk anak tunarungu. Nah, di sekolah ini akan mengajarkan teman-teman tunarungu dalam berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Dia mendefinisikan alfabet manualnya sendiri dan mensintesis tanda-tanda dengan tata bahasa Prancis. Dengan penggunaan yang konsisten di antara masyarakat, kedua sumber ini berkembang menjadi bahasa isyarat Prancis. Kemudian pada fingerspelling itu merupakan isyarat yang dibentuk dengan jari-jari tangan, bisa menggunakan tangan kanan atau tangan kiri untuk mengeja huruf angka-angkanya. Dan macam-macam dari fingerspelling sendiri ada dua. Yang pertama ada fingerspelling satu tangan, ialah bahasa isyarat yang menggunakan satu tangan untuk menerjemahkan per hurufnya. Dan yang kedua ada fingerspelling dua tangan, ialah bahasa isyarat yang menggunakan dua tangan untuk menerjemahkan dari kata per kata. Tujuan fingerspelling dua tangan ada tiga. Yang pertama, sebagai media komunikasi bagi para penyandang tunarungu atau tunawicara. Kedua, dapat digunakan untuk mewakili kata-kata dari bahasa lisan yang tidak memiliki padanan isyarat atau untuk penekaan saat mengajar dan mempelajari bahasa isyarat. Dan terakhir, sebagai jembatan antara bahasa isyarat dan bahasa lisan yang mengelilinginya. Baik, selanjutnya adalah contoh fingerspelling dua tangan. Pada gambar ini adalah contoh fingerspelling dua tangan untuk menerjemahkan huruf abjad. Selanjutnya adalah contoh penerapan fingerspelling dua tangan. Pada gambar ini terdapat beberapa contoh penggunaan fingerspelling dua tangan seperti melihat, duduk, tidur, dan sebagainya. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi, fingerspelling itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, lebih mudah. Yang dimaksud di sini adalah lebih mudah itu anak tunarungu mengalami permasalahan pada organ pendengaran, sehingga penggunaan fingerspelling dua tangan ini dapat membantu anak tunarungu dalam berkomunikasi. Karena fingerspelling dua tangan ini menggunakan bahasa tubuh. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tidak perlu berbicara dengan lisan. Hal ini dapat dimaksud dengan anak tunarungu itu lebih senang berkomunikasi dengan fingerspelling dua tangan karena tidak semua anak itu dapat berbicara secara lisan. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai tiruan anak normal. Yang dimaksud adalah anak tunarungu itu dapat menerima pembelajaran dan dapat kebahagiaan sehingga anak tunarungu dapat sebagai anak normal pada umumnya tetapi memiliki keterbatasan pada organ pendengaran. Selanjutnya akan membahas mengenai kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu kurangnya efisien. Hal ini dikarenakan banyaknya bahasa fingerspelling dua tangan ini yang harus dipelajari, sehingga anak tunarungu dan orang normal harus mempelajari bahasa tersebut agar
mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak semua bahasa dapat diisyaratkan. Contohnya ada bahasa atau pengertian yang abstrak. Bahasa atau pengertian abstrak itu sangat sulit dibahasa isyaratkan dengan fingerspelling dua tangan. Selanjutnya yang ketiga, kekurangan dari fingerspelling dua tangan ini tidak praktis. Hal ini dikarenakan harus mengajari bahasa isyarat fingerspelling dua tangan dengan orang normal supaya anak tunarungu dan orang normal ini dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari fingerspelling. Yang pertama yaitu fingerspelling satu tangan atau biasa disebut dengan abjad jari. Hal ini dimaksudkan bahwa isyarat fingerspelling satu tangan ini dibentuk dengan jari-jari tangan di salah satu tangan kiri ataupun tangan kanan. Selanjutnya, fingerspelling satu tangan ini biasa untuk mengeja huruf atau angka, dapat digunakan untuk mengisyaratkan nama diri, singkatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fingerspelling dua tangan. Fingerspelling dua tangan ini biasa disebut dengan bahasa tubuh. Maksudnya adalah fingerspelling dua tangan adalah bahasa tubuh sehingga memerlukan gerak tubuh yang membutuhkan kedua tangan untuk mengisyaratkan sebuah aktivitas dan harus dibantu dengan gerak bibir, ekspresi wajah, dan pandangan mata untuk mengisyaratkan sebuah aktivitas. Contohnya minum, lapar, makan, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.